warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Ya, Bapak Ibu, di video sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait aksi nyata yang pertama experiential learning ya, di sini. Nah, kita sudah membahas aksi nyata yang pertama di experiential learning ini. Nah, kita sudah bahasan yang ini ya di video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jika belum melihat aksi nyata yang pertama di experiential learning ini, silahkan bisa scroll di YouTube channel kami. Karena untuk topik atau unit experiential learning ini terdapat dua aksi nyata. Satu, dan di bagian bawah ada satu lagi, dua. Jadi nanti kalau memang melampirkan aksi nyata di topik experiential learning ke dalam jurnal, yang dilampirkan ada dua aksi nyata. Sehingga Bapak Ibu untuk di video kali ini harus berpasangan dengan video sebelumnya ya, tentang aksi nyata yang pertama experiential learning. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk aksi nyata yang kedua ya, tentang experiential learning. Kita klik untuk mengetahui petunjuk di dalam aksi nyata ini. Baik Bapak Ibu, di bagian aksi nyata experiential learning yang kedua, ini berisi paparan yang mendorong Bapak Ibu melakukan sejumlah refleksi dan komitmen dalam mengembangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu akan diminta menyusun rencana aksi nyata terkait program perubahan perilaku yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah. Jadi di bagian ini Bapak Ibu hanya menyusun rencana ya, menyusun rencana aksi nyata, menyusun rencana untuk program perilaku atau program perubahan perilaku yang akan dilakukan di sekolah. Baik, kita klik selengkapnya Bapak Ibu ya untuk tugas di aksi nyata kedua experiential learning ini. Baik Bapak Ibu, kita perbesar saja ya. Nah ini ya, tahapan ini mengharuskan Bapak Ibu untuk menciptakan suasana belajar yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu akan mengidentifikasi gaya belajar dan kondisi psikologis peserta didik, melakukan pencatatan perilaku untuk membuat program perubahan, dan merancang program intervensi atau tindakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Nah, untuk refleksinya setelah Bapak Ibu mengetahui bagaimana pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bagaimana Bapak Ibu sebagai guru membuat rancangan yang diminta pada bagian sebelumnya menjadi proyek nyata. Tuliskan rancangan atau rencana aksi nyata terkait dengan program perubahan perilaku yang akan Anda lakukan di sekolah pada tabel berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel Bapak Ibu ya, lembar kerja rancangan aksi nyata topik 4. Ini kok topik 4 ya. Ini topik 3 ya. Mungkin ini belum diedit kali ya. Belum diedit ya, atau ini untuk baik, kita lanjutkan isi tabelnya ini ya. Ada rencana sesuai dengan apa yang telah Anda demonstrasikan. Ada 1, 2, 3, 4 rencana ya. Kemudian menjawab pertanyaan ya. Ada 4 rencana sesuai dengan apa yang telah Anda demonstrasikan. Yang pertama, menentukan target perilaku berdasarkan apa yang
Bapak Ibu alami, kemudian menentukan siapa yang melakukan observasi, menentukan durasi dan waktu, menentukan alat bantu. Kemudian kita menjawab bagaimana mengaplikasikannya, hambatan atau tantangan yang mungkin ya kemungkinan akan dihadapi. Baik, setelah mengisi lembar kerja rancangan aksi nyata ini ya berdasarkan 4 panduan pertanyaan tersebut, kita diminta untuk membuat program, melakukan pencatatan dan bagaimana hasilnya. Kemudian apakah ada perubahan, lakukan evaluasi. Jadi kita diminta membuat program setelah mengisi tabel tersebut, kemudian melakukan pencatatan terhadap program tersebut dan bagaimana hasilnya. Kemudian adakah perubahan dan selanjutnya melakukan evaluasi dari hasil tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut kita mengisi indikator penilaian tugas ya. Ini ada indikatornya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 indikator. Untuk presentasenya 20, 20, 40, 20. Nanti kita isi di sini nilai angka 1 hingga 100 dan keterangannya. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam referensi untuk aksi nyata experiential learning yang kedua. Yang bagian ini ya, bagian ini kata-katanya kalau di daftar materi aksi nyatanya di bagian paling bawah. Nah, ini. Ya, maaf banyak. Yang ini ya. Nah, yang ini aksi nyatanya. Kalau yang ini sudah kita buatkan videonya. Gitu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita tunjukkan referensi untuk aksi nyata yang kedua, experiential learning dalam praktik pembelajaran. Kalau ini aksi nyata experiential learning. Beda ya. Tugasnya juga beda. Baik Bapak Ibu, untuk jawaban aksi nyatanya seperti biasa kita berikan identitas diri terlebih dahulu. Boleh di atas, boleh dibuatkan halaman cover tersendiri, bebas ya. Kemudian ada tugas modulnya ya. Kemudian ada unit ketiga experiential learning dan aksi nyata bagian kedua. Ini sepertinya tadi judulnya beda ya. Dia berganti ini. Ini mana tadi? Inilah. Tuh. Kita bedakan kali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Ternyata bagian kedua, experiential learning dalam praktik pembelajaran aktivitas. Aktivitas apa ini? Kita buang saja ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kita screenshotkan di LMS sertifikasi pendidik di bagian ini ya. Nah, ini di petunjuknya kita screenshotkan saja, boleh di copy, boleh di screenshot, bebas Bapak Ibu ya. Kemudian kita langsung screenshotkan juga untuk tunjuk kalimatnya ya. Nah, ini langsung tabel. Oke. Nah, ini tadi programnya pencatatan hasil ya. Kita mulai dari tabelnya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari tabel lembar kerja rancangan aksi nyata topik 4. Ini topiknya berapa sih sebenarnya mah? 3 ya teh, kumaha ieu teh? 3 apa 4 sih ini? Kita mah samakan saja lah ya, samakan dah disamakan saja Bapak Ibu ya. Ngantuk ini yang buat ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk rencana sesuai dengan apa yang telah Anda demonstrasikan di sini paten Bapak Ibu ya. Ini ketentuan dari sananya ya, kita bedakan warna saja. Nah, kuning teh colok ya teh. Jadi Bapak Ibu ya, di sini ya, ini sama. Nah, di sini 4, tuh kan 4.
Ya, ada 4 kategori ya untuk rencana sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu demonstrasikan. Ini ya dari sononya ini ya. Nah, yang pertama menentukan target perilaku berdasarkan apa yang Anda alami sebagai guru. Bagaimana mengaplikasikannya? Saya akan menargetkan peningkatan sikap saling menghargai antar siswa di kelas, karena saya sering mendapati siswa saling mengejek atau tidak mendengarkan saat temannya berbicara. Kemudian hambatan atau tantangan yang mungkin ya akan dihadapi. Perilaku negatif yang sudah menjadi kebiasaan bisa sulit diubah dalam waktu singkat. Diperlukan kesabaran dan konsistensi. Baik, itu adalah rencana yang pertama ya. Kemudian kedua, Bapak Ibu menentukan siapa yang melakukan observasi ya. Bagaimana mengaplikasikannya? Observasi dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri sebagai guru pendamping kelas untuk memastikan objektivitas. Kemudian hambatan yang mungkin dihadapi ya, kurangnya waktu atau durasi begitu, dan tenaga pengajar yang bisa ikut mengobservasi secara konsisten. Jadi kekurangan tenaga dan waktu begitu Bapak Ibu dalam mengobservasi secara konsisten. Kemudian yang ketiga ya, menentukan durasi dan kapan dilakukan. Bisa secara daring, bisa luring. Nah, di sini rencananya Bapak Ibu mengaplikasikannya, observasi dilakukan selama 2 minggu secara luring setiap hari pada jam pelajaran. Intinya saja yaitu PPKN dan bahasa Indonesia begitu ya. Kemudian mungkin hambatan atau tantangan yang akan dihadapi, ketidakteraturan jadwal belajar dan adanya kegiatan sekolah lain yang mengganggu proses observasi. Jadi tidak selamanya ketika jadwal kita melakukan observasi begitu tiba-tiba ada kegiatan di sekolah, itu kan juga akan mempengaruhi begitu Bapak Ibu ya. Dilanjutkan poin yang keempat, menentukan alat bantu pencatatan. Jadi rencananya ini menggunakan lembar observasi perilaku dan jurnal refleksi harian siswa yang diisi setelah kegiatan belajar ya. Nah, hambatan yang mungkin dialami, tidak semua siswa terbiasa menulis refleksi ya, sehingga perlu pendampingan ekstra dan waktu tambahan. Jadi tidak semua siswa itu senang mengisi jurnal harian begitu Bapak Ibu ya, apalagi yang kelas 1, kelas rendah itu nanti bingungnya Masya Allah begitu. Jadi butuh waktu tambahan karena nanti akan ada pertanyaan A, B, C dari anak-anak begitu Bapak Ibu ya. Untuk tabel lembar kerja rancangan aksi nyata begitu. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk tadi membuat program ya. Lagi kalau tidak salah tadi diminta membuat program, kemudian mengisi catatan dan menanyakan hasilnya, kemudian ada perubahan atau tidak, melakukan evaluasi. Baik, banyak sekali ini program, catat, hasil, perubahan, evaluasi ya. Baik, berikut adalah rancangan program perilaku, pencatatan hasil, analisis perubahan, serta evaluasi hasilnya. Ini ya. Kita blok saja. Berdasarkan penerapan experiential learning dan pembelajaran sosial emosional. Baik, inilah programnya ya. Program perubahan perilaku. Judulnya Aku Bisa Menghargai Temanku. Ya. Tujuannya meningkatkan sikap saling menghargai antar siswa dalam kegiatan pembelajaran dan kerja kelompok. Langkah-langkah programnya yaitu memberikan pemahaman melalui diskusi, video pendek atau cerita reflektif tentang pentingnya saling menghargai. Kemudian menerapkan simulasi permainan role play yang menampilkan perilaku menghargai dan tidak menghargai. Lanjut melaksanakan kegiatan proyek kelompok sederhana dengan rubrik penilaian yang mencakup indikator perilaku saling menghargai dan memberi ruang refleksi harian atau jurnal perasaan dan tindakan untuk peserta didik. Itu adalah langkahnya Bapak Ibu ya. Kemudian bagian pencatatan hasil, metode kita observasi perilaku selama kegiatan kelompok,
kemudian ada pencatatan guru, dan ada juga jurnal refleksi siswa. Untuk alatnya ada lembar observasi sikap, ya, kemudian jurnal harian siswa yang berisi 2 pertanyaan. Perasaan hari ini saat bekerja dalam kelompok, dan tindakan baik yang kamu lakukan hari ini terhadap temanmu. Nah, untuk waktunya, untuk durasinya 2 minggu ya, 8 kali pertemuan tatap muka. Wih, lama ya. Kemudian hasil dan adanya perubahan ya. Hasilnya di sini ada temuan di minggu pertama, mungkin banyak siswa masih berebut bicara, tidak sabar saat diskusi. Kemudian minggu keduanya siswa mulai lebih sadar mendengarkan. Ada peningkatan jumlah siswa yang menulis hal-hal positif di jurnal refleksi mereka. Biasanya kan kalau di minggu pertama masih adaptasi begitu Bapak Ibu ya, gimana nih cara mengisinya? Aduh, bingung begitu. Kalau sudah minggu kedua dan selanjutnya kan nanti akan terbiasa juga. Itu adalah hasilnya begitu ya. Nah, perubahan yang terlihat Bapak Ibu, yang pertama 70% siswa menunjukkan peningkatan perilaku mendengarkan teman ya. 65% siswa mulai menuliskan perasaan positif saat bekerja sama dalam kelompok. Dan mungkin ada 4 siswa awalnya dominan tetapi mulai memberikan ruang untuk temannya berbicara. Jadi biasanya ada di kelas Bapak Ibu pasti tahulah ya anak-anak yang mungkin dominan karena mungkin mereka lebih cerdas, lebih pintar, lebih menangkap materinya itu lebih cepat begitu. Kalau di kami itu kami contohkan ada 4 siswa begitu. Pasti kita guru kelasnya sudah tahu ya, udah hafal gitu murid-muridnya gimana. Kemudian kita melakukan evaluasi Bapak Ibu ya terkait keberhasilannya. Jadi experiential learning atau simulasi dan refleksi ini terbukti membantu siswa memahami dan mempraktikkan nilai menghargai. Kemudian PSE itu menguatkan empati dan kontrol diri siswa. Tantangannya konsistensi Bapak Ibu ya, melaksanakan jurnal harian ya, mengisi jurnal harian. Nah, itu biasanya jadi tantangan tersendiri bagi siswa yang belum terbiasa itu menulis atau rajin mengisi begitu ya. Ada juga yang malas namanya siswa ya, berbeda-beda begitu. Jadi kita perlu memberikan fasilitas dan motivasi. Kemudian perlunya memberikan penguatan pada siswa dengan perilaku dominan agar lebih cepat beradaptasi. Kemudian tindak lanjutnya Bapak Ibu ya, program ini akan diintegrasikan dalam mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia dan PJUK. Kalau tadi kan kita contohkan di PPKN ya, pelajaran inti gitu. Nanti kita kembangkan ke Bahasa Indonesia bisa, ke PJUK bisa. Kemudian guru akan melanjutkan penggunaan refleksi mingguan untuk mempertahankan perilaku positif siswa. Dilanjut Bapak Ibu ya, tidak hanya 2 minggu begitu. Kemudian ada tabel indikator penilaian tugas ya. Yang pertama ini tadi indikatornya dari Sononye ya, dari Sononye ini mah. Ya, presentasinya untuk asesmen awal, analisis kebutuhan program target perilaku 20%, kemudian nilai angkanya 90, keterangannya ini ya, target perilaku ditentukan berdasarkan hasil pengamatan guru terhadap dinamika kerja kelompok, di mana ditemukan kurangnya sikap saling menghargai. Analisis dilakukan secara reflektif dan kontekstual. Kemudian indikator kedua, metode yang akan diterapkan dan visibilitas, apakah program bisa diterapkan. Ini 20% Bapak Ibu ya, presentasenya nilainya 95. Jadi metode berbasis experiential learning seperti bermain peran, diskusi, video, dan refleksi siswa sangat aplikatif dan telah berhasil diterapkan di kelas secara nyata. Kemudian indikator yang ketiga, pelaksanaan di sekolah bisa daring atau luring, kemudian pencatatan dan lain-lain. Ini 40% ya, dengan nilainya itu 90. Jadi program dilakukan secara luring ya,
secara offline selama 2 minggu. Pencatatan dilakukan melalui observasi guru dan jurnal siswa. Pelaksanaan berjalan efektif sesuai rencana. Baik, indikator yang terakhir, metode evaluasi keberhasilan program dan hasil evaluasi. Ini prosentasenya 20% dengan nilai 90. Jadi, untuk keterangannya, evaluasi dilakukan dengan membandingkan perilaku siswa sebelum dan sesudah program. Diperoleh hasil bahwa 70% siswa menunjukkan perubahan positif. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan analisis jurnal. Baik Bapak Ibu, itu adalah referensi untuk menjawab tabel indikator penilaian tugas ya, begitu. Baik Bapak Ibu, sekian untuk referensi aksi nyata yang kedua di experiential learning ya, dengan daftar materinya experiential learning dalam praktik pembelajaran. Baik Bapak Ibu, yang di bagian ini ya, kita tunjukkan di bagian aksi nyata yang terakhir. Nah, yang di sini. Di experiential learning dalam praktik pembelajaran. Di atasnya catnya juga ada experiential learning. Nah, ini ada aksi nyata juga Bapak Ibu. Jadi ada 2 aksi nyata ya, kita ingatkan sekali lagi, ada 2 aksi nyata di unit atau topik ketiga ini, experiential learning, ada 2 aksi nyata. 1 dan 2 ya. Jadi Bapak Ibu jika memilih aksi nyata ini untuk dilampirkan ke jurnal pembelajaran modul kedua, silakan lampirkan dua-duanya aksi nyata. Begitu Bapak Ibu ya, semoga bisa bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.